Alhamdulillahirabbil alamin. Sesi kali ini adalah mudzakarah tanya jawab antar jamaah. Silakan Bapak, namanya siapa? Rumahnya di mana? Ya, nama saya Samsudin. Alamat Gebang, Jalan Peringgan Tebing. Jadi saya ingin mau tanya masalah tentang kita mempersedekah, kita doa kepada orang tua kita. Pertama sekali kita baca kerasulan gitu ya, Pak, ya kan. Satu, kita kepada arwah-arwah kepada orang tua kita. Itu saya yang saya sampaikan kepada Pak Kiai. Ya. Ya. Apakah sampai itu hajat niat kita? Ada itu ya Pak Kiai. Terima kasih Pak Kiai. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi pertanyaannya simpelnya begini. Kira-kira apakah sampai doa-doa yang selama ini kita panjatkan untuk mendoakan keselamatan kedua orang tua kita? Kita adakan ritual-ritual seperti yasinan, terutama orang tua yang sudah meninggal. Kita adakan tasyakuran untuk mendoakan kedua orang tua kita. Apakah sampai kira-kira doa-doa yang sudah kita panjatkan itu? Alhamdulillahirabbil alamin. Sampainya doa itu hanyalah bagi anak-anak yang soleh saja. Jadi makna anak yang soleh di sini bukan anak yang sering mendoakan orang tuanya. Bukan itu kriteria anak yang soleh di sisi Allah. Bukan anak yang soleh di sisi manusia. Anak yang soleh kriterianya di sisi Allah yang bagaimana? Anak yang tidak syirik hatinya kepada Tuhannya. Anak yang tidak wujud dirinya daripada wujud Tuhannya. Anak yang tak merasa dirinya hidup kecuali hidup Tuhannya. Itulah anak yang soleh. Jadi anak yang soleh itu sudah tahu kedudukan orang tuanya. Bila anak ini sudah sampai di dalam singgasananya Allah, kan sudah tahu di mana orang tuanya berada. Tapi bagi anak yang tidak soleh, bagi anak yang belum bertaubat dari kesyirikannya, bagi anak yang masih menjadi Tuhan di dalam hatinya, ya pasti menyangkanya kepada orang tuanya, disangka orang tuanya di kuburan sana diazab, disiksa, dibelenggu oleh para malaikat mungkar dan nakir. Seolah-olah secara tidak sadar ketika manusia atau anak yang belum soleh ini telah menuduh orang tuanya sesat di dalam kuburan. Disiksa. Apa buktinya? Ya adanya doa itu. Kita memanjatkan doa untuk keselamatan kedua orang tua kita. Logikanya demikian. Seolah-olah kita mempersiapkanlah
makanan-makanan yang enak kesukaannya ketika masa hidupnya, pakaian-pakaian yang indah yang disukainya saat hidupnya, kita persiapkan untuk dikirimkan ke orang tua yang sedang ditahan, yang sedang disiksa agar tidak disiksa lagi, agar menerima kiriman-kiriman kita, agar bisa terselah siksaannya atas kiriman-kiriman kita. Dan kita berharap diampuni segala dosa-dosanya. Itu kan berarti kita sudah menganggap ayah atau orang tua kita sebagai pendosa. Kenapa kita mendoakan begitu kan? Ya Allah, ampunkanlah kedua orang tuaku yang sudah meninggal. Kebanyakan begitu karena anaknya tidak soleh, yang tidak tahu kedudukan orang tuanya. Orang tuanya sudah dipanggil Allah, inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Tentunya kedua orang tuanya, rohnya sudah dipersembahkan lagi kepada Tuhannya. Berarti orang tuanya selamat atau sengsara kalau sudah kembali kepada Allah. Nah, inilah karena anaknya tidak soleh, orang tuanya sudah di surga, kok masih didoa-doakan, malah dituduh sebagai pendosa karena anaknya belum soleh, karena anaknya belum kenal Tuhannya, karena anaknya belum bertaubat dari kesirikan-kesirikan hatinya, yang tidak tahu nasib orang tuanya. Bagaimana mungkin anaknya tahu nasib orang tuanya? Kepada nasib dirinya sendiri tidak tahu. Bagaimana mungkin manusia tahu Tuhannya, kepada dirinya saja tidak tahu. Jadi untuk mengetahui nasib kedua orang tua kita, ya kita tahu diri kita dulu, siapa diri kita ini. Kalau diri kita sudah kembali melepaskan pengakuan-pengakuan bahwa wujud, hidup, kekuasaan, ilmu, amal, semua ini bukan hak milik kita, berarti sucilah diri manusia kita dari hawa nafsu kita. Berarti orang-orang yang sudah meninggal itu kan sudah jelas-jelas meninggalkan itu semua secara dohir maupun batin. Secara logikanya demikian. Bila masih ada acara-acara lain setelah inna lillahi wa inna ilaihi roji'un, di dalam alam kubur itu disiksalah kedua orang tuanya, diadablah kedua orang tuanya. Maka berarti Allah dusta. Berarti Allah pembohong. Bila masih ada acara lain setelah kematian manusianya. Kalau manusia sudah meninggal, ucapkanlah inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Sudah kembali ke sisi Allah. Berarti bila masih ada acara lain, berarti manusianya belum kenal Tuhannya. Coba kita cek dan kita ilustrasikan dengan logika-logika yang bisa kita terima dengan akal sehat kita. Ketika tidur, kita tidur nyenyak. Meskipun semua para malaikat, meskipun semua para nabi, meskipun seluruh makhluk yang ada di alam semesta ini menanyai kita, "Man rabbuka?"
tapi Anda tidur, kira-kira Anda tahu. Anda respon, kalau Anda tidur nyenyak, ditanyai seluruh alam, bro, marabuka, siapa Tuhanmu bro? Kira-kira Anda tahu? Ya Anda tidak tahu apa-apa, wong Anda tidak ada. Apalagi orang mati. Oh, sudah ada punya pengakuan-pengakuan lagi. Tidak bisa ditanya-tanya. Apalagi dipendam tanah. Berarti siapa yang mendengarkan pertanyaan itu? Marabuka, wahai ahli kubur. Bila nanti kau ditanya marabuka, siapa Tuhanmu? Jawablah, Allahu Rabbi. Allah lah Tuhanku. Siapa yang mendengar itu semua? Yang bisa mendengar itu semua kan ahli-ahli kubur. Yang hatinya seperti kerasnya batu. Siapa yang mengantar jenazah-jenazah, itulah hakikatnya ahli kubur itu yang belum bertaubat dari kesyirikannya. Jadi ahli kubur yang di syariat itu, yang di luar itu hanya ilustrasi atau hanya kiasan. Yang sebenar-benarnya ahli kubur itu adalah manusia yang masih merasa wujud hidup berkuasa dirinya daripada Tuhannya. Dialah yang tinggal di dalam alam kubur hawa nafsunya sendiri. Merekalah yang disiksa dengan adab-adab yang pedih, dengan berbagai macam-macam masalah yang dideranya. Itulah bukti-bukti yang sangat nyata. Memang maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Bila ada orang yang sudah meninggal, ucapkanlah inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Bagaimana mungkin sampai doanya manusia yang belum kembali menuju orang yang sudah kembali? Ya ada hijabnya, hawa nafsunya yang menjadi penghijabnya. Karena tidak sejenis. Untuk sampai kepada arwah kedua orang tua kita, ya kita harus tahu di mana orang tua kita itu sekarang nasibnya. Bila di sisi Allah, ya Anda harus datang kepada Allah dulu, baru tahu nasib kedua orang tuanya. Itulah anak yang soleh itu. Ilustrasi lagi agar logika kita dapat memahami dan meyakini kebenaran ayat-ayatnya Allah. Jangankan siksa yang ada di dalam kuburan bagi orang-orang yang sudah meninggal. Contoh, ketika kita meninggal nanti, coba rasakan di masing-masing hati kita. Ketika Anda sudah tak berhak mengakui kewujudan hidup dan badan Anda, tak bisa lagi berkuasa atas dirinya. Berarti kan Anda sudah lepas. Anda tak ada di badan ini. Tidak ada pengakuannya lagi. Seumpama mayat Anda, mayat kita besok setelah mati, ditaruh meja, dipotong-potong kecil-kecil, dikasihkan makan ke buaya. Kira-kira mayat yang tidak ada pengakuannya itu dipotong-potong merasa sakit? Logika saja. Kan tidak ada rasa sakit. Paling yang merasakan sakit yang melihat. Orang yang masih mengaku-akui bahwa badan ini badannya. Yang melihat itulah yang merasa sakit. Seolah-olah badannya yang dibelah-belah. Merinding orang yang melihat. Padahal yang sebagai yang korban yang dibelah-belah itu tidak merasakan apa-apa. Enjoy saja. Wong tidak ikut punya. Tapi yang merasa punya ini loh yang serba takut.
yang serba sengsara, yang serba menderita menghadapi kenyataan kehidupan ini. Karena dirinya jadi Tuhannya badan-badannya sendiri. Nah, bila saat dibelah-belah, dimakan buaya atau dimakan macan saja tidak berasa sakit, apalagi di asalnya. Asal dari tanah, kembali ke tanah. Ya surganya badan inilah tanah. Surga tempat kembali yang sebenar-benarnya kembali badan ini ya tempat kemana awal mula ia dijadikan. Ya tanah itulah surganya. Mosok kembali ke surganya, ke asalnya disiksa. Siksanya sudah selesai saat tiba detik-detik syakaratul maut, pelepasan demi pelepasan yang maha dahsyat sakitnya, azabnya saat itu. Itulah puncak-puncak pensucian manusianya, karena saat hidupnya lalai dalam mensucikan dirinya. Akhirnya dibaiat paksa, dibaiat akbar, karena saat hidupnya ia sayang kepada harta, sayang kepada ilmu, sayang kepada amal, dan sayang kepada apa-apa yang dikumpul-kumpulkan. Sehingga apapun yang disayanginya akan bertambah dan bertambah menyakitinya ketika datang detik-detik syakaratul maut itu. Sebenarnya siapa yang menyiksa diri kita? Mereka yang kita senangi itulah yang menyiksa diri kita sejatinya. Kira-kira kalau tidak ingin disiksa, ya jangan cinta kepada yang lainnya Allah. Bila kita tidak mau disiksa, kapan? Sekarang pun bisa dilakukan. Itulah hari kebangkitan dari alam kubur. Secara logika kan nyambung. Ya kan? Selama ini kita hanya cerita jari-jarinya, kata-katanya saja. Kalau ini penjelasan ini kan katanya Allah pasti hak sesuai logika kenyataannya. Jadi sebenarnya talqin mayat itu diperuntukkan bagi orang-orang yang mengantarku ke kuburan itu loh, ahli kubur. Sebenarnya disiksa terus dengan mungkar dan nakir yang ada di dalamnya, karena hatinya mungkar terus dari kekuasaan Tuhannya. Nah, jadi ada cerita lagi bahwa nanti orang yang dikubur, dipendam di pekuburan itu, ketika para jamaah yang mengantarkan dari kuburan 7 jangka meninggalkan dari kuburan, maka akan didatangi malaikat mungkar dan nakir. Itu kan cerita angen-angen hawa nafsu. Kok weru-weruo? Tapi sejatinya kita tahu kalau kita dibukakan hati kita. Makna cerita ini begini. Ketika kita melihat orang mati, ketika kita melihat orang dimandikan, dikafani, dikubur, disolati, kita merasa seolah-olah kita sebentar lagi mati. Waduh, susah diri kita, ingin tobat. Seolah-olah mayat itu dirinya. Jadi penyesalan demi penyesalan mendera dirinya. Ya Allah, sebentar lagi aku juga mati. Takut. Sadar kalau diri kita sebentar lagi akan mati. Akan tetapi